Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan terkait hasil dari proposal kami. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nia Wanda, Nikmat Rosidah saya sendiri, Nindya Cahyaningrum, dan juga Mas Murzik Zayik Saros. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dari bab 1, yaitu gambaran umum usaha. Nah, alamat atau nama yang kami ajukan yaitu Usaha Makaroni Mang Ade yang berada di wilayah Kota Malang, yaitu yang pertama di Jalan Dirgantara, Lesanpuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, dan yang kedua di Ororo Ombok, Kecamatan Batu, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu usaha yang direncanakan atau dikembangkan. Di sini kelompok kami meneliti kelayakan bisnis dari usaha Mas Andi yang bernama Makaroni Mang Ade. Nah, usaha ini berawal dari tante Mas Andi yang mencoba membuat produk makaroni. Dan setelah beliau wafat, barulah Mas Andi dan keluarganya yang melanjutkannya. Walaupun sekilas nama hampir mirip dengan produk sebelah, tetapi tidak kalah jauh soal rasa, kualitas, dan juga harga di makaroni Mang Ade ini. Nah, produk yang dihasilkan atau dijual ini mempunyai berbagai macam makanan atau cemilan, terdiri dari makaroni pedas, makaroni asin, makaroni spiral, milidi, keong, dan juga kerupuk seblak, dan lain-lain. Potensi wilayah yang ada di usaha Makaroni Mang Ade ini menurut kami sangat strategis sekali. Apalagi dilihat dari alamat saja terletak di jalan raya, sekolah. Selain itu, banyak juga pengendara yang lalu lalang dan tertarik untuk mencicipi produk ini. Selanjutnya yaitu bab 2, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan dari usaha makaroni Mang Ade ini. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Produk makaroni yang ada di usaha ini terbilang murah bagi remaja ataupun dewasa, khususnya para mahasiswa. Dan yang kedua yaitu selera konsumen, karena banyak sekali orang menyukai produk makanan ini, seperti makaroni yang rasanya pedas dan asin. Sangat banyak sekali diminati oleh para kalangan. Dan yang ketiga adalah mudah dijangkau. Mudahnya mendapatkan produk ini adalah keunggulan bagi para konsumen. Usaha makaroni Mang Ade ini berdomisili di wilayah yang strategis. Dan tak itu saja, produk ini juga mempunyai delivery order melalui GoFood dan juga Grab atau semacamnya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pasar. Yang pertama, produk yang berkualitas. Merupakan salah satu kunci utama yang ada di usaha untuk melengkapi kebutuhan pasar. Barang-barang yang digunakan di usaha ini adalah barang-barang yang berkualitas dan tentunya terjamin. Selanjutnya yaitu pelayanan yang ramah. Dari ulasan-ulasan terlihat juga para customer makaroni Mang Ade ini menganggap bahwa karyawan dari usaha makaroni dibilang ramah dan juga baik. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Adapun analisis SWOT-nya dari usaha makaroni Mang Ade ini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan yang mendukung usaha. Yang pertama, harga terjangkau sesuai dengan target pasar yaitu masyarakat dan pelajar. Yang kedua, penampilan dan rasa cukup bagi masyarakat dan pada umumnya menarik. Nah, yang kedua ini adalah weakness atau kelemahan yang menghambat usaha. Produknya mudah ditiru, rasanya kurang beragam karena memang berbagai macam varian. Yang ketiga, terbatasnya modal. Mungkin karena memang ini masih UMKM atau usaha kecil menengah, yang mana modal milik pribadi. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang dapat ditemukan. Kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudah kami untuk memasarkan produk
atau usahanya sangat sekali mudah untuk memasarkan produk ini. Yang kedua, permintaan pasar yang semakin meningkat. Banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa maupun orang tua. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman usaha. Yang pertama, banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih rendah. Yang terakhir, munculnya produk baru yang lebih unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Cianingrum, NPM 073. Saya akan menjelaskan tentang aspek teknis. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Untuk pemilihan bahan baku, sekiranya kita memilih harga yang terhitung murah dan bahan bakunya mudah kita dapatkan, karena berada di area Jawa Timur, sehingga jenis makroninya sesuai yang dibutuhkan. Bahan baku mudah didapatkan karena kita mengambil sendiri di pasar sekitar. Yang kedua, kapasitas produksi. Proses produksi pembuatan makroni sebagai berikut. Yang pertama, makroni mentah digoreng, kemudian ditiriskan, diberi bumbu, lalu aduk hingga rata. Setelah itu, makroni dikemas dan diberi label. Yang ketiga, proses produksi. Untuk strategi khusus tidak ada, karena masih termasuk usaha kecil. Jadi hanya mempromosikan melalui Gojek, Shopee, Grab, dan e-commerce. Selanjutnya, aspek manajemen. Kepemilikan. Kepemilikan dari usaha makroni Mang Ade adalah kepemilikan tunggal. Pemilik usaha berperan sebagai pemilik modal dalam mengelola usaha ini. Pemilik memberi wewenang terhadap saudara untuk mengelola, di mana dibutuhkan 4 orang untuk mengelola usaha ini, yaitu 1 orang bagian penjualan dan keuangan, 2 orang bagian produksi, 1 orang bagian packing. Selain itu, usaha ini juga termasuk ke dalam usaha jenis rumahan, atau bisa kita sebut dengan usaha kecil menengah. Selanjutnya, uraian pekerjaan. Yang pertama, bagian penjualan dan keuangan. Bagian penjualan dan keuangan di sini memiliki tugas dalam menjalankan berlangsungnya usaha seperti: yang pertama, melakukan promosi lewat Instagram, WhatsApp. Yang kedua, melayani pembeli baik melalui toko atau marketplace atau Grab dan Gojek. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan marketplace. Contohnya Shopee, Grab, dan Gojek. Yang keempat, membersihkan area penjualan. Yang kelima, merapikan dan menyusun barang. Yang kedua, sedangkan pada bagian keuangan yaitu: yang pertama, melakukan pencatatan penjualan harian, yang kedua, melakukan pembukuan, pemasukan, dan pengeluaran uang, yang ketiga, melakukan perhitungan laba, yang keempat, membayar karyawan lain mewakili pemilik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bagian produksi. Jadi bagian produksi itu memiliki job desk. Yang pertama, membeli kebutuhan yang berkaitan dengan proses produksi. Yang kedua, melaksanakan proses produksi. Dan yang ketiga, mengawasi persediaan produksi. Jadi selain mengawasi persediaan produksi, bagian produksi yaitu melakukan pencatatan apakah ada persediaan yang sudah habis atau mulai berkurang, dan kemudian dilaporkan pada bagian keuangan. Jika memang ada bagian persediaan yang habis, maka bisa meminta uang untuk membeli kebutuhan produksi yang habis tersebut. Dan yang selanjutnya ada bagian packing. Jadi bagian packing di sini memiliki job desk. Yang pertama yaitu mempacking produk ke dalam kemasan. Yang selanjutnya yaitu menempelkan stiker. Dan yang selanjutnya yaitu jika ada pesanan keluar kota atau pesanan dari Shopee, maka bagian packing mempacking produk dengan sedemikian rupa agar produk yang dikirimkan bisa sampai dengan aman. Dan yang selanjutnya yaitu menimbang apakah berat dari produk sudah sesuai atau tidak. Bab 5, aspek keuangan. Jadi sumber dana yang digunakan untuk membuka usaha makroni Mang Ade berasal dari dana pribadi,
milik pemilik. Dana pribadi sebesar Rp17.156.400. Kemudian untuk prainvestasinya pemilik menambahkan dana sebesar Rp3 juta. Jadi total dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp20.156.400. Yang selanjutnya studi kasus usaha Makroni Mang Ade. Yang pertama ada total biaya. Jadi pada tahun 2019 hingga tahun 2021 membutuhkan total biaya sebesar Rp2.400.000. Yang kedua, hasil pendapatan penjualan. Pada tahun 2019 mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp155.520.000. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 pendapatan penjualan sebesar Rp172.800.000 dengan total kenaikan sebesar Rp17.280.000. Yang ketiga ada laba setelah pajak. Pada tahun 2019 menerima laba setelah pajak sebesar Rp44.147.112.80. Pada tahun 2020 menerima laba setelah pajak sebesar Rp56.193.301.60 dengan kenaikan sebesar Rp12.748.188,8. Pada tahun 2021 menerima laba setelah pajak sebesar Rp53.559.949,60 dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.636.352. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muljizul Saros, NPM 111. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelayakan investasi. Yang pertama, NPV. Total sejumlah NPV adalah 151 juta dan itu terbilang layak. Yang kedua, BP. BP tahun 2019 55 juta, tahun 2020 54 juta, tahun 2021 41 juta. Dan saldo akhir kas 2019 52 juta, 2020 110 juta, dan 2021 165 juta. Dan selanjutnya adalah kesimpulan daripada presentasi pada hari ini. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dirancang ini adalah Makroni Mang Ade. Dan Makroni Mang Ade ini mempunyai potensi usaha yang terbilang sangat strategis karena memang terletak di wilayah yang cukup ramai dan dilalui oleh anak sekolah yang hendak pergi ke sekolah ataupun kembali ke rumahnya. Dan selanjutnya saran bagi usaha Makroni Mang Ade ini, karena dilihat dari studi kasus usaha ini terbilang layak untuk dilanjutkan, maka harus banyak lagi inovasi yang lebih bagus agar semakin berkembang dan meluas ke masyarakat sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.